lagi deh sama aku. Kamu gitu sama ibu? Sekarang perhatian ibu lebih ke suami ibu kan daripada ke aku. Kamu perhitungan banget sama aku. Dengar ya, di rumah ini kepala keluarga aku. Aku yang ngatur semua keuangannya. Bangga lo? Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menjumpai Anda pada program Tawakal. Dan seperti biasa pada pagi hari ini kita sudah kedatangan Bapak Ustadz yang akan memberikan pembelajaran dari pengalaman yang dialami oleh narasumber kita. Sebelumnya mari kita sapa dulu Bapak Ustadz Ngatawi Al-Zastral. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa, di sini juga sudah hadir narasumber kita yang namanya kami samarkan menjadi Mbak Nova. Langsung saja saya sapa Mbak Novanya. Assalamualaikum Mbak Nova. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Nova, pagi hari ini Mbak Nova mau bercerita apa tentang pengalaman hidup Mbak Nova yang selama ini Mbak Nova alami. Silakan Mbak. Ya, saya merasa sangat bodoh sekali, Mbak. Saya kesal sama diri saya sendiri. Bisa diceritakan nggak kenapa sampai Mbak Nova berpikir begitu gitu? Apa yang terjadi masalah? Jadi gini, harta suami pertama saya ludes, Mbak. Karena saya menikah dengan suami yang kedua saya. Dia yang menghabiskan semua harta peninggalan suami pertama saya. Memangnya suami pertamanya Mbak Nova di mana? Suami saya udah meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit. Kalau boleh cerita, bagaimana cerita sehingga harta Mbak Nova bisa sampai ludes gitu? Itu gimana ceritanya? Awal pertama kali menikah, yang saya tahu dia adalah pengusaha percetakan. Iya. Awalnya baik-baik aja. Lalu tiba-tiba dia bangkrut, Mbak. Iya. Ya, karena saya sayang sama dia, akhirnya saya modalin dia usaha lagi. Iya. Saya beliin dia mobil, Mbak. Saya fasilitasi dia mobil. Iya. Ya, karena saya sangat sayang sama dia. Saya nggak mau dia kesusahan. Lalu, memang dia orang yang nggak tahu balas budi ya, Mbak ya. Ya, akhirnya setelah semua saya berikan, dia pelit Mbak sama saya, Mbak. Baik. Mbak Nova, mohon maaf sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Memangnya Mbak Nova sebelum menikah dengan suami yang kedua ini sudah terlihat belum apa biasanya kan mungkin perilakunya, gelagatnya seperti apa gitu. Memang terlihat apa memang setelah kejadian dia sudah bangkrut baru dia seperti itu sifatnya? Nggak terlihat sama sekali, Mbak. Dulu dia baik banget, ya. Dia baik banget. Nah, sekarang setelah saat dia bangkrut, baru saya ketahuan semuanya bahwa dia itu memang punya rencana untuk menghancurkan saya. Ya. Dan Mbak Nova juga sering bertengkar masalah keuangan ya? Betul. Katanya. Saya sering bertengkar Bisa masalah diceritakan seperti apa Mbak Nova? awalnya memang saya merasa dia itu orang yang baik. Ya, saya dikenalkan dia dengan temannya. Dia bilang teman akrabnya suami saya. Iya. Ya. Lalu? Dia iya, suami pertama saya. Nah, terus pada saat itu saya sih percaya aja dia jodohin saya dengan si suami yang kedua ini. Ya. Dia jodohin saya dengan suami yang kedua.
Akhirnya saya jatuh cinta pada pandangan pertama. Kita dekat hanya 2 bulan, Mbak. 2 Hanya bulan langsung melakukan pernikahan langsung ya. melakukan pernikahan. Dan itu maaf, betul. dan itu yang menjodohkan. Adalah teman akrab dari Oh, oke. suami pertama saya. Oke ya. Tapi setelah Pak Nova memberikan segala itu modal, akhirnya malah pelit begitu ya suami ya. Betul. Saya minta belanja aja itu sampai susah. Saya harus ribut dulu baru dikasih uang belanja. Itu pun cuma sedikit, Mas. Cocok dulu ya. Jadi itu pun saya sempat sampai dipukul. Nah, motor baru. Wajib dibersihin. Biar semangat kerjanya. Bersih-bersih. Nah, Mas, minta uang belanja dong. nggak ada uang, belum ada pemasukan. Gak ada uang gimana? Kamu beli ini bisa, beli itu bisa, beli motor bisa. Kemarin baru beli mobil. Nah, kemarin gak kasih uang. Makanya ngirit. Ngirit-ngirit gimana? Ngasih uang berapa sih, Mas? Buat ini, buat itu ya habis lah. Kamu perhitungan banget sama aku. Dengar ya. Di rumah ini, kepala keluarga aku. Aku yang ngatur semua keuangannya. Paham gak lo? Oh, jadi kamu sekarang begitu? Kamu nggak ingat? Aku yang modalin kamu sampai kamu bisa jadi begini. Sekarang kamu kurang ajar sama saya ya? Oh gitu. Sekarang kamu mulai hitung-hitungan ya? Hah? Bukan hitung-hitungan. Masnya pelit sama saya. Nih, ini duit. Buat nutup mulut kamu yang bawel itu. Ambil! Oh, jadi kamu sekarang begitu? Kamu nggak ingat siapa yang bikin kamu kayak begini? Aku, Mas. Aku yang modalin kamu. Biarin. Dasar perempuan bawel. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Oh sempat ada kekerasan juga? Iya, pada saat saya minta uang belanja. Oke, ya. Pak Ustadz, ini kalau menurut Pak Ustadz ya Pak Ustadz, ini ada seorang suami yang bisa dibilang pelit sama istri. Padahal istri yang menafkahi dan juga memberikan modal usaha awal-awalnya. Ini bagaimana kalau menurut pandangan Pak Ustadz? Jadi yang perlu diluruskan itu adalah niat untuk hidup berumah tangga. Kalau niat nikahnya dari awal sudah salah, karena ada keinginan tertentu, karena ada nafsu tertentu, karena ada kepentingan tertentu, maka hampir bisa dipastikan perjalanannya pasti ya seperti itu. Maka Islam mengajarkan sebelum menikah untuk melakukan ta'aruf tidak hanya calon pengantinnya tapi juga keluarganya. Kami nggak tahu apakah Mbak Nova ini sudah melakukan ini untuk melacak, mendeteksi, meneliti ini dia track recordnya kayak apa, keluarganya bagaimana, apakah sudah dimusyawarahkan dengan keluarganya pihak Mbak Nova sebelum memutuskan untuk nikah yang tidak semata-mata mencari kesenangan mestinya, tetapi juga untuk membayangkan litas gunung ilaiha dari masing-masing pihak. Makanya di Islam diajarkan, lihatlah apa yang pertama dilihat, ya fisiknya dulu, lijamaliha. Setelah itu nasabiha, nasabnya. Ini keturunan baik-baik. Bibit bobotnya Ustaz ya. Terus baru lidini, pemahaman keagamaannya maupun perilaku sikap keagamaannya. Ya Islam mengajarkan setiap mau menikah itu untuk dilihat ini. Yang kemudian benar Mbak Angel tadi, kalau dalam konstruksi tradisi Nusantara disebut dengan bibit, bebet, bobot. Bibit itu keturunan, nasabiah. Bebet itu adalah kemampuan, bobot itu adalah pemahaman terhadap kehidupan atau track record yang diajarkan. Iya. Tadi juga Mbak Nova mengatakan bahwa suami ini pelit sekali masalah nafkah, bahkan padahal kan dari semuanya awal dari Mbak Nova. Tapi pertanyaan saya Pak Ustadz, kan ada apa benarnya istilah rezeki suami itu dari istri dan anak? Kalau boleh tahu apa hadisnya itu Pak Ustadz? Jadi sebetulnya hakikatnya rezeki itu dari Allah. Tetapi perantaranya bisa macam-macam. Kadang kan ada orang ngomong bahwasanya ini suami anak rezeki itu anak istri itu rezeki bagi suami. Iya. Karena apa? Dengan adanya istri setiap orang itu kan diberi rezeki oleh Allah gitu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Apapun yang melata yang hidup di dunia ini akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka ketika seorang suami memiliki istri, maka secara otomatis ya istri ini punya rezeki dari Allah. Anak ini amanah. Amanah Allah memberikan amanah.
melalui anak ini. Anak ini juga akan diberi rezeki oleh Allah. Itulah yang kata orang kemudian anak, istri itu akan membawa rezeki. Karena Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja yang hidup dan Sudah baik yang diatur merata. rezekinya, Pak Ustadz, ya? Betul, gitu dong. Tugas kita cuma memanage aja sambil berusaha mencarinya. Iya. Nah, Mbak Nova, ini pertanyaan saya, status suami kedua pas sebelum nikah itu sama Mbak apa? Waktu itu sih dia bilangnya dia duda, ditinggal mati Mbak. Iya. Punya anak? Kalau saya punya Dari suami? dari suami yang pertama. Jadi hubungan Mbak Nova dengan anak, dengan suami kedua itu bagaimana? Anak saya sangat menentang sekali. Saya jadi menikah dengan suami yang kedua ini. Oh, Dia jadi bilang sering melakukan, dia sering debat lah ya pasti Iya, ya, bertengkar dalam rumah tangga juga gitu iya ya. betul. Dia bilang bahwa suami saya yang kedua ini tidak baik. Tapi saya nggak peduli, saya nggak dengerin omongan dia. Karena di mata saya dia baik. Tidak terlihat sedikit pun niat jahat dia kepada saya. Ya. Tapi malah kita dengar katanya Mbak Nova justru lebih sering bertengkar dengan anak sendiri. Betul, saya jadi sering bertengkar dengan anak saya sendiri. Jadi pada saat saya menikah dengan suami saya, akhirnya anak saya ini nggak pernah ngobrol sama sekali sama suami saya yang kedua ini. Kalau boleh tahu ceritanya bagaimana Mbak Nova bisa sampai terjadi pertengkaran sama anak? Itu salah satunya pemicunya apa? Ya karena gini, ya jadi dia memang nggak setuju kan dengan suami saya yang kedua. Dia nggak pernah, pada saat setelah saya menikah, dia tidak pernah bicara sama sekali dengan suami saya ini. Iya. Ya kan? Lalu dia menjadi anak pembangkang, nggak nurut sama saya. Ada satu ketika dia itu nggak sekolah. Lalu saya marah sekali, saya mukul dia.